Bahkan keberkahan saling kontrol dan saling mengkatrol. Umpamanya suatu jamaah, ada yang kurang baik sholatnya, kebanyakan. Satu yang baik, ini bisa mengatrol mereka yang mestinya kalau sholat sendiri tidak akan diterima. Tapi akhirnya keterima karena kebaikan satu orang. Manakala ini dilaksanakan secara berjamaah. Allahumma salli wa sallim wa tafaddal wa takarram ala Sayyidina Muhammad al-qail kunu fid dunya adwafa wattakhidul masajid buyuta al-hadis al-kamaqal wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila middin warhamna ma'um birahmatika ya arhamar rahimin amma ba'du. Hadratil qurama al-izza wal ulama wal masyayikh al-bajil wal amathil, jajaran PBNU yang hadir, ada katib, jajaran katib Kiai Tajul Mafakhir, Kiai Muzammil, katib PBNU Jawa Tengah dan jajaran PBNU yang hadir, Kiai Hasan Fauzi, Kiai Saifuddin Lutfi, Kiai Abdul Basit, Kiai Hamdani, DMI Kabupaten Kudus, Kakan Kemenak atau yang mewakili, PCNU dan jajarannya, para tamu undangan yang masing-masing kami tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat takdim al-fakir pada beliau-beliau. Hari ini dan bahkan mulai kemarin saya terkena peringatan dari ayat sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim al-ayah kalau tidak salah ini. Ada beberapa rencana-rencana yang sudah kami rencanakan berangkat, namun di tengah jalan ada beberapa kendala, beberapa masalah. Sebagai bukti kebesaran dan kekuasaan Allah mengubah, sehingga dari Surabaya ke BPN ke Jakarta tadi malam melalui darat juga ada perubahan-perubahan dari Jakarta 1:30 ke mestinya ke Demak ya. Yang pertama juga ada beberapa kendala termasuk kemacetan sehingga jamnya mundur, merubah waktu pertemuan-pertemuan dan termasuk yang di pertemuan istimewa di Menara Kudus ini. Kami mohon maaf. Itulah kekuasaan Allah. Idza aradallah infada qada'ihi wa qadarihi salabadawil ukulahum Fa'idha madha radda ukulahum fataqa'id nadama. Al-hadis kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah menghendaki lolosnya kehendak takdir Allah pada hambanya, siapapun termasuk orang yang punya kekuatan-kekuatan, rencana-rencana yang jitu dan bisa dipastikan menurut mereka, tapi diubah oleh Allah akal mereka yang semula encer, semula enak, ya, runtut dan sebagainya, diambil oleh Allah, sehingga kehilangan kenormalan begitu kehendaknya terjadi, dikembalikan oleh Allah
Disitulah mulai dia menyesali apa yang terjadi, kenapa tadi tidak begini, tidak begitu, dan lain sebagainya. Para kiai hadirin hadirat rahimakumullah jami'an, bahwa sudah jelas dakwah pertama oleh Islam dan para wali termasuk Mbah Sunan Kudus adalah melalui masjid. Sebagaimana Rasulullah SAW hijrah pertama kali yang menjadi pikiran Rasulullah adalah membangun masjid. Karena asa Rasulullah SAW fil masjid khatiban, wa asa Rasulullah SAW fil masjid mualliman, wa asa Rasulullah SAW fil masjid qaidan, dan seterusnya. Rasulullah SAW kehidupannya boleh dikatakan semuanya ada di masjid. Menjadi khatib, baik khatib Jumat atau khatib-khatib yang lain dalam ceramah taklim beliau, dalam rangka membina kader-kader yang semula adalah mereka-mereka itu kita ketahui ya, orang-orang yang disebut terkenal dengan jahiliyahnya. Ya, bukan jahiliyahnya itu karena kebodohan totok, tidak. Tapi utamanya penolakan terhadap ketauhidan dan mengikuti budaya-budaya sempit, fanatik buta, dan lain sebagainya. Yang semula mereka tidak mengenal Allah yang menciptakan mereka, untuk apa mereka ciptakan, lalu dikader oleh Rasulullah, akhirnya mengenal siapa dirinya, untuk apa dia diwujudkan, lalu disambungkan hatinya dengan Allah sebagai zat yang menciptakan. Kita tahu siapa sahabat Abdullah bin Mas'ud, yang beliau itu sebagai pengembala ternak jeragannya, yang ia tahu berapa jumlah kambing, unta, dan dia selalu hanya ingat tuannya dan kambing-kambingnya. Tapi begitu meminum dan masuk pada kaderisasi yang diselenggarakan Rasulullah, akhirnya beliau menjadi idola. Bahkan Imam Abu Hanifah sangat mengidolakan. Di Kufah dibangun sebuah lembaga pendidikan yang juga mencantumkan pikiran-pikiran daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Siapa itu sahabat Umar bin Khattab yang sebelum terkader oleh Rasulullah, kita mengenal mungkin ada bodyguard, ada orang-orang bayaran, bahkan semula ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setelah mengalami keadaan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, ya, akhirnya menjadi pembela dan kebanggaan Islam. Sampai Rasul menyatakan, andaikan ada Nabi setelahku, Umarlah orangnya. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Semua itu dikader di masjid. Orang-orang Badui, orang-orang oro-oro yang tidak mengenal unggah-ungguh, akhirnya menjadi orang-orang yang teladan dari masjid. Bagaimana Rasulullah SAW mentaklim, mencerdaskan otak mereka, hati mereka, sehingga otak dan hatinya mendapatkan kecerdasan. Ya. Di samping membuka tabir-tabir gaib, ya. Sehingga Rasulullah menyatakan innama bu'ithu mu'alliman, bahwasanya aku diutus hanyalah untuk memberikan pendidikan dan pengajaran.
Beliau mendapat gelar Al-Murabbi wal Muallim al-Awwal, ada beliau. Bahkan mungkin buku yang terkenal karya seorang tersohor di Inggris meletakkan Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh 100 tokoh terkemuka yang nomor atau yang pertama, yang nomor 1. Dan banyak sekali masjid jelas. Lalu menata negara, memberikan bahkan mempersiapkan pasukan, merawat orang sakit, dan semuanya disiapkan dari masjid. Dan masjid pertama sekaligus adalah pesantren pertama yang dibina oleh Rasulullah SAW. Kita mengenal Ashabus Suffah yang ada mengatakan jumlah kurang lebih 70, ada yang 120, bahkan ada yang mengatakan sampai 300 jumlah dari Ashabus Suffah. Santri-santri dari mancanegara yang saat itu kepala pondoknya adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu. Aktsaruhum minal fuqara wal masakin. Sampai Al-Qur'an menyatakan lil fuqara alladziina ukhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabul jahilu aghniya minat ta'affuf. Al-ayah. Fuqara awalan, karena pikiran dan semangatnya dicurahkan untuk berthalabul ilmi, menerima taklim, menerima tadris, takdib dari Rasulullah SAW. Tapi begitu berhasil siapa sobat Hurairah menjadi gubernur di Bahrain, banyak mendatangkan harta rampasan yang diserahkan untuk kekuatan Islam. Yang semula beliau ini makan minumnya apa kata Rasulullah? Dan aktsaru ashabi suffah memang minal fuqara wal masakin. Sampai-sampai di dalam hadis Bukhari disebutkan Rasulullah memberikan iklan pada jamaah wanita sholat berjamaah, kan soft laki ada di depan, soft wanita ada di belakang. Belum nyata, hai para wanita, manakala kalian setelah sujud mau duduk, maka nantikan orang-orang laki yang ada di depan itu setelah sujud sempurna, duduk sempurna. Kenapa saya terus mengatakan? Karena mayoritas yang sholat di depan itu sahabat Ashabus Suffah yang tidak memiliki pakaian, ya, paling semacam sarung diikatkan ke leher, tapi belakang di bawahnya ini oblong-oblong, sehingga kalau sampai wanita-wanita yang bangun dari sujudnya, lelaki yang di depan masih dalam keadaan sujud, ini berbahaya, bisa menjadi keributan karena rata-rata tidak ada pakaian yang bisa menutupi. Ini kalau zaman dulu insya Allah aman-aman, kalau zaman sekarang tidak ada jaminan aman kalau itu. Ini hujannya. Para kiai, maka di Menara Kudus ini, ya saya yakin ini di samping masjid ada juga pesantren. Dan itu menjadi benteng terakhir yang saat ini. Yang di luar sana orang sudah mulai menggugat pesantren. Ada istilah jongos, ada istilah budak, ada istilah-istilah yang lain yang ini memang sebetulnya bukan sekadar
kebetulan, mohon maaf kalau ada pejabat yang hadir dari Bapak Kepolisian dan mungkin siapa yang mewakili, mohon maaf tidak kami sebutkan tadi. Benteng terakhir sekarang ya masjid dan pondok pesantren. Apalagi masjid ini sebetulnya pesantren al-awwal. Ibarat parlemen itu anggotanya semua bisa diterima, tidak membeda-bedakan. Beda dengan parlemen yang ada di Senayan sana. Itu terbatas. Hanya orang-orang tertentu. Ya. Yang terpilih itu pun tidak murni karena terpilih kecakapan dan kebijakannya. Ya. Yang lain-lain tidak punya hak di sana. Tapi masjid semua. Mulai orang yang paling fakir, paling miskin. Ya, apalagi kalau dia datang lebih dahulu mendatangi untuk berjamaah di masjid. Maka dialah yang berhak. Walaupun tukang becak, tukang kelontong kalau datang dulu di masjid. Dia yang punya hak soft awal. Walaupun anggota dewan datang di belakangan, tidak boleh dia mengganggu. Karena kamu tukang kelontong, kamu tukang becak, jual es, lilin, tidak ada tempat untuk di depan. Itu soft awal khusus bagi. Tidak ada. Semua laki wanita menjadi anggota parlemen masjid itu. Di situ ada persamaan. Di situ ada tidak membeda-bedakan. Bahkan keberkahan saling kontrol dan saling mengkatrol. Umpamanya suatu jamaah, ada yang kurang baik sholatnya. Kebanyakan, satu yang baik ini bisa mengatrol mereka yang mestinya kalau sholat sendiri tidak akan diterima. Tapi akhirnya keterima karena kebaikan satu orang. Manakala ini dilaksanakan secara berjamaah. Ya, apalagi zaman sekarang. Semua ibadah nilainya itu katrolan. Saya ingat ada sebuah hikayah Syekh Muwaffaq yang dulu beliau ini sedang menjelang wukuf di Arafah. Beliau iktikaf di Masjid Al-Khaif. Di tengah-tengah iktikaf tiba-tiba datang dua malaikat. Ada di sampingnya. Lalu saling ada dialog antara dua malaikat ini. Malaikat A bertanya, tahun ini berapa yang datang untuk menunaikan ibadah haji? Banyak. Kelihatannya menyemut orang-orang itu. Lalu pertanyaan lagi, berapa dari mereka yang begitu banyak menyemut itu yang bisa diterima? Akhirnya jawab yang diterima hanya 6 orang dari sekian ratus ribu jamaah yang menyemut. Lalu kedua malaikat naik ke langit. Terbangunlah, tersadarlah Syekh Muwaffaq ini. Lalu berpikir, kalau sekian ribu orang ibadah, tapi yang diterima hanya 6 orang. Lalu saya ini yang nomor berapa? Kalau hanya 6 orang, saya ini orang berapa? Sedih dia, tidak bisa tidur. Lalu selanjutnya, maka turun lagi kedua malaikat ini. Lalu melanjutkan dialog yang terjadi. Malaikat yang pertama yang bertanya tadi dan menyatakan hanya 6 belum menjelaskan. Tapi 6 ini mengatrol sisa-sisa daripada 6 orang ini. Jadi yang ratusan ribu itu hajinya diterima karena dikatrol 6 orang. Jadi kalau sekarang banyak jemaah haji itu ya haji katrolan. Dari segi bagaimana haji itu satu demonstrasi ketulusan, ibadah yang tidak ada, hampir tidak ada duanya.
dan segi ketulusan. Bagaimana tidak? Dia sebelum ikhram harus sudah ada sebelum di batas mikot. Sebelum melewati mikot, lepas semua atribut duniawiyah. Harus tidak ada perbedaan. Tidak ada atribut-atribut yang membedakan antara si A dan si B. Baju yang berwarna yang menjadikan perpecahan harus disingkirkan. Jangan sekali-kali melewati mikot sebelum mereka menjadi satu kesatuan, satu warna. Artinya pakaian-pakaian yang tidak berjahit, yang tidak berbau-bau, pakaian berhias. Lalu setelah itu hanya talbiyah. Tidak melihat dirinya sedang baunya 17 misalnya. Rambutnya jangan ruok-ruok, biarkan. Mandi tidak boleh pakai minyak-minyak. Dia dalam kondisi seperti itu. Justru itu yang nilai yang terbaik. Al-hajju, al-ajju, was-sajju. Lah, ketulusan yang tinggi, ya, yang ditampakkan di dalam Islam seperti itu. Tapi itu pun kebanyakan zaman Syekh Muwaffaq termasuk ulama salaf, hajinya ini kebanyakan haji katrolan. Lah kalau sekarang gimana? Haji yang ada janji-janji, ada dan sebagainya. Oleh karena itu, sekarang masjid dan pesantren itulah benteng terakhir para kiai, para hadirin. Oleh karena itu, bagaimana kita dalam masjid atau sana itu minimal ada 3 hal ya yang mungkin bisa kita berikan sebagai wawasan pendidikan arahan ke depan. Yang pertama adalah moderasi Islam, yang dalam bahasa Arabnya adalah termasuk wasatiyatul Islam. Al-Quran menyatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Rasulullah mendidik para sahabat. Kaderisasi itu tadi yang lahirlah generasi-generasi, lalu dari generasi itu lahirlah para qaidin, pimpinan qaidat, qaidin pimpinan laki, qaidat pimpinan perempuan, lalu menjadi syuhada 'alan nas. Menjadi syuhada 'alan nas. Karena wasatiyatul Islam itu sendiri. Saya sebelumnya ingin bicara tentang Islam secara lebar. Karena kita akui Al-Fakir masih memahami Islam itu belum kuku hitam ini. Kenapa? Karena Islam itu sendiri dalam Al-Quran dikatakan laukanal bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Itulah Islam. Lah orang sekarang Islamnya masih kuku hitam, sudah macam-macam. Ditunjukkan wajah Islam, wajah yang marah, wajah yang memvonis, wajah yang apa seperti itu Islam. Kita ini memahami Islam. Quran menyatakan laukanal bahru, lautan yang ada di dunia ini midadan, menjadi tinta untuk dituliskan, menulis kalimat Rabbi, yakni Islam itu, isi Al-Quran itu, apa yang dibawa Rasulullah SAW, lanafidal bahru, punah, kering lautan, walau ji'na bimislihi madada, walaupun didatangkan lautan-lautan dari planet yang lain tetap belum sampai. Ini. Jadi pohon-pohon ini menjadi pena
Lalu lautan-lautan yang ada di bumi ini menjadi tinta, ditambah lagi. Maka kalimatullah belum selesai. Banyak pujangga dulu, ulama dulu ingin menyempurnakan pemahaman Islam. Tidak cukup usia. Tidak cukup ilmu. Satu-satunya yang telah tuntas menyampaikan Islam secara tuntas dan sempurna hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selainnya belum. Tapi itu sudah menjadi baik. Islam sudah dinilai sedemikian rupa. Ya. Islam masih otentik sampai sekarang. Orang-orang ahlu kitab mengakui tidak ada agama yang asli, yang murni, yang otentik kecuali Islam dengan Al-Quran. Itu diakui. Nah, oleh karena itu, mari ini Rasulullah menyatakan dalam suatu peristiwa, lau kana ahadukum, lau sabaru ahadukum sa'atan fi ba'di mawatil Islam khairun min ibadati arba'ina sanah au kama qala. Andaikan kita sabar menyebarkan Islam dengan mendalami, memahami Islam, bagaimana budaya-budaya seperti yang oleh Basunan Kudus ini dilakukan. Ya, bukan dibasmi tapi dibenahi, diislamkan, diwarnai. Sehingga kita punya banyak khazanah-khazanah Islam. Ya. Ini arti lau sabara ahadukum sa'atan. Kita sabar mengkaji, meneliti, memahami Islam. Apakah Islam itu dengan marah? Ya. Apakah Islam itu dengan vonis-vonis saling mengkafirkan? Bagaimana Mbak Sunan Ampel membalikkan dulu bangsa Indonesia yang mayoritas non-muslim menjadi mayoritas muslim. Dengan dakwah yang simpatik, dakwah yang mengajak tidak mengejek, dakwah yang merangkul tidak memukul, dakwah yang membina tidak menghina, dan macam-macam dakwah. Ini harus. Sekarang orang sudah muncul yaumul haraj. Ini bahaya. Kalau son horek saja menjadi ribut, tapi ini yaumul haraj. Bahasa Maduranya disrupsi. Zaman disrupsi. Perubahan-perubahan yang secepat itu. Dan tidak antisipasi. Sebuah kejelekan kalau diopinikan berulang-ulang, akhirnya juga akan ta'athur, orang ini kelabet. Bisa akhirnya mikir, ini barang jelek, sudah jelas-jelas. Ya. Tapi diopinikan barang baik, terus menerus seperti yang ada di YouTube sekarang ini. Potongan-potongan film kecil, berulang-ulang, semua dibalik faktakan. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Orang-orang yang bisa dipercaya dianggap pengkhianat. Pengkhianat dianggap orangnya yang muncul Ruwaibidah. Wa yatakallam fi Ruwaibidah. Siapa Ruwaibidah? Kata Rasulullah, ar-rajulu tafi yatakallam fi amri ummah. Orang rendah. Rendah ini tidak harus bodoh. Pinter pun kalau ilmunya tidak manfaat. Wa adallallahu ala ilmin, Qur'annya. Dia disesatkan oleh Allah justru di puncak pengetahuannya. Semua diambil pengetahuannya. Tapi Allah menyesatkannya. Ini termasuk orang fasik, orang munafik. Ini yang menguasai sekarang, yang bicara di medsos dia. Wa yatakallam fi. Maka santri
Yang saya katakan ulaika humul mu'minuna haqqa di hari santri ini ada santri alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ada ta'atsur, selalu kebaikan bertambah, ta'atsur, wajilat qulubuhum. Disebut asma Allah wajilat qulubuhum. Lalu ada ta'atsur, memperbaiki, menambah dosa. Wa idza tuliyat alim ayatu zadatul imana, imannya terus bertambah, bukan berkurang. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Setelah ikhtiar, berusaha, berjuang, dipasrahkan semuanya kepada Allah. Karena di Masjid Al-Aqsa Sunan Kudus ini sudah cukup bekal kisahnya, ya, kisah nyata, real. Islam sendiri mengajak agar kita selalu mengisahkan hal-hal yang baik, hal yang positif. Kisahnya para nabi, para rasul banyak dikitakan. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bi fu'adak. Untuk tasbitul fu'ad. Di sini kisah ini nyata. Bagaimana Sunan Kudus? Bangunannya sudah menjadi saksi. Bisa berjuang. Saya tadi ke Sunan Muria, Masya Allah. Tingginya sedemikian itu. Dulu masih jarang orang. Mungkin sarana prasarana tidak seperti itu. Sekarang saja ada sopir khusus, tidak bisa umum mau naik ini. Harus, saya bayangkan dulu gimana. Belum berjuang sampai di sana. Memperjuangkan Islam. Kita ini sepertinya belum apa-apanya dibanding barat. Oleh karena itu kesempatan fursah dhahabiyah bagi kita semuanya, bagaimana bisa. Jadi kita kenalkan moderasi Islam yang nantinya kita ini menjadi saksi untuk seluruh manusia. Yang kedua at-tasamuh. Tasamuh tentu ada batas-batasnya. Tapi dengan tasamuh ini orang akan bisa tertarik. Orang akan bisa mempelajari apa yang kita. Yang ketiga ada al-iktilaf, persatuan atau keserasian, keserasian kita satu langkah, atau boleh kita katakan sebagai lurus dan satu komando, ya, satu komando tegak lurus, ya. Walau ta'amartum abdun habasyun, walaupun pemimpin kalian adalah abdun habasyun, tapi kalau itu sudah menjadi kesepakatan kita sebagai pemimpin, yang adanya tegak lurus. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga dari sini akan lahir generasi-generasi harapan bisa mengisi pada tahun 2035 nanti puncak bonus demografi yang diimpi-impikan orang. Kesenangan, kesejahteraan ini biar tidak dikuasai orang-orang yang tidak paham terhadap agama, tapi dikuasai oleh anak-anak santri dan pesantren. Lalu pada tahun 2045 nanti generasi emas juga kesempatan kita tunjukkan. Yang penting itu tadi, kita harus ada upaya memperkenalkan, berdakwah dan seterusnya. Begitulah yang bisa kami kurang lebih maaf. Ihdinas siratal wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.